Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pagi yang cerah kami boleh ada sebagaimana ada karena Tuhan. Dan kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian pada Bapa di surga. Rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami. Sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga menaikkan doa sapa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita membaca firman Allah Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 36 sampai ayat 43. Matius pasal 13 ayat 36 sampai ayat 43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun memanggil orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya pun datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam api. Di sana akan terletakkan gigi. Waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertingkah hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah yang kita dapat. Dan perhatikan firman Tuhan pada ayat 43c-nya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Telinga untuk mendengar. Kenapa firman Tuhan itu tanda menyatakan siapa benar mendengar? Sebab melalui dengar kita akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebab ada pilihan lalang dan gandum, dan lalang jelas masuk dalam dapur api yang kekal. Tapi gandum masuk dalam kerajaan surga. Dan sebagaimana firman Allah berkata pada ayat yang ke-42, semuanya akan dilempar ke dalam dapur api, dan saya akan ada terdapat ratapan dan gertak gigi. Siapa yang masuk dalam dapur api? Itulah lalang. Sebab dikatakan ayat 40, sebab seperti lalang itu tumbuhkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Dan firman Tuhan tidak pernah dusta. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan apa yang tersedia kita pasti terjadi. Pada akhir zaman nanti manusia akan menjerit lari yang disebut lalang, karena dia tidak mau hidup dalam kekudusan, dia main-main dosa. Tapi penting kita hidup dalam kekudusan, menerima Tuhan sebagai selamat, mengerjakan keselamatan itu. Kami bersyukur pada pagi hari ini diingatkan, telinga kita harus mendengar, telinga kita harus mendengar akan firman Allah. Jangan satu pun yang mendengar firman Allah terbuang bagai lalang, tapi kita beri gandum-gandum yang dibawa kepada Allah. Amin. Terima kasih Bapa di surga, menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari sewa takut kepada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan. Yang cinta Dia katakan
Amin. Tuhan memberkati.